Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Egi Hananda dengan NPM 2414071057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu motor bakar 4 tak. Baik, pertama itu ada apa sih itu motor bakar 4 tak? Motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan siklus kerja dalam 4 langkah piston. Setiap langkah hisap, kompresi, ledakan, dan buang memiliki peran penting dalam menghasilkan tenaga mekanik yang efisien dan terkontrol. Yang sistem ini telah menjadi standar industri karena efisiensi tinggi dan emisi yang lebih terkontrol dibandingkan mesin 2 tak. Selanjutnya ini ada 4 siklus motor bakar 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak turun dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Katup hisap terbuka, sementara katup buang tertutup rapat. Karena piston bergerak ke bawah, tekanan di dalam silinder menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar pada mesin bensin atau udara murni pada mesin diesel tersedot masuk melalui katup hisap ke dalam silinder. Proses ini disebut pengisian atau intake karena fungsinya mengisi silinder dengan campuran yang nantinya akan dibakar. Tujuannya adalah untuk memperoleh volume campuran yang optimal agar pembakaran dapat menghasilkan tenaga maksimal. Setelah piston mencapai titik mati bawah atau TMB, katup hisap mulai menutup, menandakan langkah hisap selesai dan siap masuk ke langkah berikutnya. Pada langkah berikutnya ada langkah kompresi atau compression stroke. Pada langkah ini, piston bergerak naik kembali dari TMB ke TMA. Kedua katup, baik katup hisap maupun katup buang, tertutup rapat agar campuran udara bahan bakar tidak keluar dari silinder. Saat piston naik, volume ruang bakar mengecil, sehingga campuran udara dan bahan bakar dikompresi atau dipadatkan. Akibat kompresi ini, tekanan dan suhu campuran meningkat tajam, sehingga bahan bakar menjadi lebih mudah terbakar. Pada mesin bensin, busi akan menyala atau mengeluarkan percikan api sedikit sebelum piston mencapai titik mati atas untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan pada mesin diesel, bahan bakar baru disemprotkan ke udara panas hasil kompresi dan langsung terbakar secara spontan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan daya ledak campuran dan menghasilkan pembakaran yang kuat pada langkah berikutnya. Nah, pada langkah berikutnya ini adalah langkah ledakan atau tenaga. Inilah langkah yang menghasilkan tenaga utama bagi mesin. Setelah busi menyala, bahan bakar disemprot, campuran udara dan bahan bakar terbakar dengan cepat, menimbulkan ledakan di dalam ruang pembakar. Pembakaran ini menyebabkan tekanan gas meningkat secara tiba-tiba dan sangat tinggi, sehingga mendorong piston turun dengan kuat dari TMA ke TMB. Gerakan turun piston ini diteruskan oleh batang penghubung atau connecting rod ke poros engkol atau crankshaft yang mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Selama proses ini berlangsung, kedua katup tetap tertutup untuk menahan tekanan di dalam silinder agar tetap yang agar tenaga yang dihasilkan tidak bocor keluar. Langkah inilah yang menjadi sumber tenaga yang memutar roda kendaraan. Ketika piston mendekati TMB, katup buang mulai terbuka untuk mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu langkah buang. Nah, langkah terakhir itu adalah langkah buang atau exhaust stroke. Pada langkah terakhir ini, piston bergerak naik kembali dari TMB menuju TMA.
katup buang terbuka, sementara katup hisap tertutup. Piston yang narik yang naik mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar dari ruang silinder melalui katup buang menuju pipa knalpot. Tujuan dari langkah ini adalah membersihkan silinder dari gas sisa agar saat langkah hisap berikutnya udara segar atau campuran baru bisa masuk tanpa terkontaminasi sisa pembakaran. Ketika piston mencapai TMA, sebagian besar gas sisa sudah keluar. Kemudian katup buang menutup kembali. Setelah itu, proses kembali lagi ke langkah pertama, hisap. Dan siklus 4 langkah berulang secara terus-menerus selama mesin hidup. Motor bensin 4 tak. Motor bensin 4 tak memiliki karakteristik utama yaitu pengapian menggunakan busi elektrik, rasio kompresi 8-12:1, putaran mesin tinggi hingga 7.000 rpm, respon akselerasi cepat, emisi lebih rendah dengan katalitik, dan lain sebagainya. Dan motor bensin 4 tak juga memiliki keunggulan, yaitu harga pembelian lebih terjangkau, perawatan lebih sederhana, performa tinggi di RPM tinggi, suara mesin lebih halus, dan tersedia di mana-mana. Selanjutnya, motor diesel 4 tak memiliki karakteristik utama yaitu pengapian kompresi diri atau tanpa busi, rasio kompresi 16-24:1, putaran mesin lebih rendah hingga 4.000 rpm, torsi tinggi sejak rpm rendah, dan efisiensi bahan bakar superior. Dan memiliki keunggulan, konsumsi bahan bakar 20-30% lebih hemat daripada motor bensin 4 tak. Torsi besar untuk beban berat, daya tahan mesin lebih lama, cocok untuk kendaraan komersial, dan nilai jual tinggi. Nah, dari motor bensin 4 tak dan diesel 4 tak tadi, di sini saya ada perbandingan langsung bensin dan diesel. Pada aspek rasio kompresi, ben, mesin bensin memiliki rasio kompresi lebih rendah, biasanya sekitar 8:1 sampai 12:1. Hal ini karena bahan bakar bensin mudah terbakar, sehingga jika tekanan terlalu tinggi bisa menyebabkan knocking atau ledakan dini. Sedangkan mesin diesel mempunyai rasio kompresi jauh lebih tinggi, sekitar 16:1 sampai 21:1. Tekanan yang tinggi dibutuhkan agar udara di dalam silinder cukup panas untuk membakar bahan bakar secara otomatis tanpa busi. Pada aspek sistem pengapian, pada mesin bensin, pengapian dilakukan menggunakan busi elektrik yang memercikan api untuk menyalakan campuran udara dan bensin. Sementara pada mesin diesel, tidak ada busi. Proses pembakaran terjadi karena panas hasil kompresi. Disebut kompresi diri atau self ignition. Jadi, perbedaan utama di sini adalah cara menyalakan bahan bakar. Busi dari bensin itu menggunakan busi dan motor diesel itu menggunakan kompresi panas. Pada torsi maksimal, mesin bensin biasanya menghasilkan torsi maksimal pada putaran tinggi, RPM menengah ke atas, sehingga akselerasinya terasa halus dan cocok untuk kendaraan ringan seperti mobil pribadi. Sebaliknya, mesin diesel memiliki torsi besar di putaran rendah hingga menengah, membuatnya kuat menarik beban berat dan cocok untuk kendaraan niaga atau truk. Pada konsumsi bahan bakar, mesin bensin lebih boros bahan bakar dengan konsumsi rata-rata 8-12 km per liter. Sedangkan diesel jauh lebih irit, bisa mencapai 10-15 km per liter. Karena efisiensi thermal diesel lebih tinggi dan bahan bakar solar mengandung energi lebih besar per liter. Pada umur bensin, mesin bensin memiliki umur pakai sekitar 150.000 sampai 200.000 km, tergantung perawatan. Sedangkan mesin diesel bisa bertahan lebih lama, yakni 300.000 sampai 500.000 km, karena komponen dalamnya lebih kokoh dan terancang untuk kerja berat. Pada perbandingan emisi, mesin bensin menghasilkan emisi CO2 lebih tinggi, tetapi pembakarannya lebih bersih terhadap asap hitam atau jelaga. Sedangkan mesin diesel memiliki emisi CO2 lebih rendah,
dan lebih efisien, namun dapat menghasilkan asap hitam, partikel karbon, jika pembakarannya tidak sempurna. Dengan teknologi modern seperti common rail dan turbo intercooler, emisi mesin diesel kini bisa ditekan agar lebih ramah lingkungan. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa mesin, mesin bensin unggul dalam hal kehalusan, akselerasi, dan harga murah. Dan mesin diesel unggul dalam tenaga besar, di putaran rendah, efisiensi bahan bakar, dan umur pakai yang panjang. Selanjutnya adalah aplikasi praktis di lapangan. Yang pertama itu ada motor bensin ideal untuk mobil penumpang keluarga. Bensin-bensin memberikan getaran lebih halus, suara mesin lebih tenang, dan akselerasi yang lembut, sehingga nyaman untuk penggunaan keluarga atau perjalanan harian. Yang kedua itu adalah ideal untuk kendaraan sport dan berperforma tinggi, karena mampu mencapai putaran mesin RPM tinggi dan respon gas cepat. Mesin bensin cocok untuk mobil sport atau kendaraan yang mengutamakan akselerasi dan kecepatan. Yang ketiga itu ada penggunaan kota dengan jarak pendek. Mesin bensin cepat panas dan mudah beradaptasi dengan perjalanan singkat atau berhenti jalan, stop and go, seperti di lalu lintas perkotaan. Dan yang terakhir itu motor bensin ideal untuk pengguna yang memprioritaskan harga awal. Mesin bensin biasanya lebih murah dibeli dan dirawat dibanding mesin diesel, sehingga cocok bagi pengguna yang ingin biaya awal lebih ringan. Secara umum, mesin diesel ideal untuk mobil pribadi, motor, city car, dan kendaraan perkotaan yang menekankan kenyamanan dan keheningan. Dan aplikasi praktis di lapangan pada motor diesel itu ideal untuk truk dan kendaraan komersial besar berat. Mesin diesel menghasilkan torsi tinggi di putaran rendah, sehingga sangat kuat menarik beban berat seperti truk, bus, dan alat berat. Yang kedua itu adalah perjalanan jarak jauh dan highway. Konsumsi bahan bakar bensin diesel lebih irit, sehingga ideal untuk kendaraan yang sering menempuh jarak jauh, seperti mobil logistik atau kendaraan antar kota. Dan yang ketiga itu ada penggunaan intensif dengan beban tinggi. Mesin diesel tahan terhadap tekanan tinggi dan panas, cocok untuk kendaraan yang beroperasi dalam waktu lama, seperti kendaraan industri dan alat pertanian. Dan yang terakhir itu mesin diesel ideal untuk penggunaan yang memprioritaskan efisiensi jangka panjang. Walau harga awal dan perawatannya lebih mahal, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dan umur mesinnya lebih panjang, sehingga lebih ekonomis dalam jangka panjang. Dan secara umum, mesin diesel ideal untuk kendaraan niaga, truk, bus, SUV besar, dan kendaraan kerja berat yang mengutamakan tenaga dan efisiensi. Selanjutnya, ada tren dan masa depan. Perkembangan terkini, industri otomotif mengalami transformasi besar dengan munculnya teknologi hybrid dan elektrik. Motor bensin dan diesel terus berkembang dengan sistem injeksi langsung, turbocharger, dan teknologi pembakaran canggih untuk memenuhi standar emisi yang semakin ketat. Dan pada proyeksi masa depan, meskipun kendaraan listrik berkembang pesat, motor 4 tak, terutama diesel, tetap relevan untuk kendaraan komersial dan industri berat. Inovasi berkelanjutan dalam efisiensi dan pengurangan emisi akan terus mendominasi pengembangan mesin tradisional. Pada materi motor bakar 4 tak, mesin dan diesel dapat disimpulkan pada mesin bensin pilihan praktis untuk penggunaan sehari-hari dengan biaya awal lebih rendah dan perawatan sederhana. Dan pada diesel, investasi jangka panjang untuk efisiensi maksimal, daya tahan superior, dan performa beban berat. Kedua teknologi motor 4 tak memiliki keunggulan masing-masing. Pilihan tergantung pada kebutuhan spesifik, misalkan jarak tempuh, jenis penggunaan, anggaran, dan prioritas efisiensi. Pemahaman mendalam tentang karakteristik kedua mesin membantu pengambilan keputusan yang tepat untuk kendaraan Anda. Cukup sekian materi motor bakar 4 tak mesin dan diesel. Kita lanjutkan materi selanjutnya adalah baik. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu motor bakar 2 tak bensin. Di
Apa itu motor bakar dua tak? Motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan siklus kerja dalam dua langkah piston. Berbeda dengan mesin empat tak yang membutuhkan empat langkah. Mesin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan menghasilkan daya dalam setiap dua gerakan piston naik dan turun. Keunggulan utamanya adalah desain yang sederhana, ringan, dan kompak. Motor dua tak banyak digunakan pada sepeda motor, mesin pemotong rumput, dan peralatan portabel lainnya karena efisiensi daya yang tinggi relatif terhadap ukurannya. Selanjutnya kita menjelaskan siklus kerja dua tak. Siklus motor dua tak terdiri dari dua fase utama, yaitu langkah kompresi, pembakaran, dan langkah ekspansi dan pembuangan. Pada langkah kompresi pembakaran, piston bergerak naik dari titik mati atas ke titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dikompresi sehingga tekanannya naik. Saat piston naik, di bawahnya ada ruang karter, terjadi kevakuman sehingga campuran baru masuk ke karter. Ketika piston hampir mencapai titik mati atas, busi memercikkan api dan membakar campuran terkompresi dan terjadi ledakan pembakaran yang menghasilkan tekanan tinggi untuk mendorong piston turun. Pada langkah ekspansi dan pembuangan, pada akibat ledakan pembakaran, piston bergerak turun dari TMA ke TMB. Saat piston turun, gas hasil pembakaran mulai keluar melalui saluran buang yang terbuka. Pada saat yang sama, tekanan di karter meningkat dan mendorong campuran baru naik melalui saluran transfer ke ruang bakar. Campuran baru ini mendorong sisa gas buang keluar. Ketika piston sampai titik mati bawah, silinder sudah terisi campuran baru dan siap untuk langkah kompresi berikutnya. Setiap dua langkah piston naik dan turun menghasilkan satu kali tenaga. Itulah sebabnya mesin dua tak lebih bertenaga dibanding mesin empat tak dengan ukuran yang sama. Selanjutnya itu ada komponen komponen utama motor dua tak. Komponen pertama itu ada piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Fungsinya untuk mengompresi campuran udara dan bahan bakar saat piston bergerak naik dan menerima tekanan hasil pembakaran dan mengubahnya menjadi gerakan mekanis, yaitu dengan mendorong force anchor. Piston juga mengatur buka tutup saluran sesuai gerakannya. Yang kedua itu ada komponen silinder, merupakan ruang tertutup tempat terjadinya proses pembakaran. Di dalam silinder inilah piston bergerak naik dan turun. Silinder memiliki lubang-lubang atau port, yaitu saluran masuk atau inlet port, saluran pindah atau transfer, dan saluran buang exhaust port. Dinding silinder harus halus agar gesekan dengan piston minimal dan kompresi terjaga. Komponen ketiga itu ada busi. Busi berfungsi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar dengan percikan api listrik. Percikan terjadi pada waktu yang tepat, biasanya menjelang piston mencapai titik mati atas atau TMA. Jika busi kotor atau rusak, pembakaran bisa gagal, atau yang bisa dinamakan mesin itu berebet atau mati. Komponen yang terakhir yaitu karburator, komponen yang mencampur bensin dengan udara dalam perbandingan yang sesuai sebelum masuk ke silinder. Fungsi karburator adalah mengatur jumlah bahan bakar dan udara sesuai kebutuhan mesin dan menyediakan campuran yang mudah terbakar untuk pembakaran sempurna. Saat piston naik, tekanan negatif di karburator menarik campuran ini ke ruang karter. Nah, dari komponen tersebut, tadi kan sudah sering kita omongin karter. Nah, apa sih karter itu? Karter atau crankcase terletak di bawah silinder dan berfungsi sebagai ruang penampung campuran udara bahan bakar sementara. Saat piston naik, karter menghisap campuran baru.
Saat piston turun, Carter menekan campuran tersebut ke saluran transfer menuju ruang bakar. Juga menjadi tempat force ankle berputar dan menampung pelumasan dari oli. Selanjutnya di sini kita ada perhitungan dasar. Untuk menghitung daya teoretis motor 2 tak, kita menggunakan rumus dasar sama dengan P sama dengan P besar sama dengan P kecil dikali V dikali N per 120, di mana P besar itu sama dengan daya atau kilowatt, P kecil itu tekanan rata-rata efektif atau bar, V itu sama dengan volume langkah cc, N itu putaran mesin atau RPM. Di sini kita ada contoh soal motor dengan tekanan 8 bar dan volume 125 cc dengan putaran 6000 RPM, tentukan dayanya. Di sini kita menggunakan rumus yang di atas, di mana P besar sama dengan P kecil. P kecilnya di sini kita ada 8 bar, 8 bar. Dan V-nya sebesar 125 cc dan N-nya RPM itu 6000 6000 RPM per 120. Langsung kita kalikan saja P sama dengan 8 dikali 125 dikali 6000 dibagi 120. Menghasilkan 50 kilowatt atau sekitar 68 PS. FPS. Selanjutnya itu ada keunggulan atau kelebihan motor 2 tak. Yang pertama itu daya yang tinggi. Mesin 2 tak menghasilkan tenaga setiap 2 langkah piston atau putaran force ankle. Sedangkan mesin 4 tak tak butuh 4 tak butuh 4 langkah, 2 putaran untuk 1 kali tenaga. Karena itu, tenaga yang dihasilkan lebih besar pada ukuran mesin atau cc yang sama. Cocok untuk kendaraan atau alat yang butuh tenaga cepat, seperti motor trail, gergaji mesin, dan mesin kapal kecil. Terus keunggulan selanjutnya itu ada desain yang sederhana. Lebih sedikit komponen bergerak dibanding mesin 4 tak, memudahkan kendaraan. Jadi pada desain sederhana ini, komponen komponen itu bergerak lebih sedikit. Tidak ada katup klep seperti pada mesin 4 tak. Desain ini membuat perawatan lebih mudah dan biaya perbaikan lebih murah. Bobot mesin juga lebih ringan karena konstruksinya tidak rumit. Keunggulan selanjutnya itulah biaya produksi rendah. Karena komponennya sedikit dan konstruksinya sederhana, proses pembuatannya lebih cepat dan murah. Mesin 2 tak banyak digunakan pada alat portabel atau mesin kecil karena ekonomis dan mudah dirakit. Terus selanjutnya itu ada ukurannya kompak, dimensi lebih kecil dan ringan, ideal untuk aplikasi portabel dan kendaraan ringan. Adapun keunggulan lainnya itulah proses menyeluruh lebih sederhana. Proses masuk dan keluar gas terjadi secara bersamaan dalam 1 langkah piston. Hal ini membuat mesin lebih responsif dan putaran mesin cepat naik. Cocok digunakan untuk aplikasi yang butuh akselerasi cepat. Baik, slide selanjutnya yaitu kelemahan dan tantangan. Kelemahan dan tantangan pada motor 2 tak, yang pertama itu ada konsumsi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar lebih rendah karena beberapa campuran hilang saat pembuangan. Akibatnya, motor 2 tak cenderung lebih boros bensin. Terus yang kedua itu adalah emisi polutan. Menghasilkan emisi lebih tinggi atau asap lebih tebal. Yang menjadi minyak pelumas yang ikut terbakar juga menambah polusi udara. Terus selanjutnya itu ada kebisingan dan getaran. Mesin 2 tak bekerja lebih cepat sehingga suara lebih bising atau operasinya lebih bising dan menghasilkan getaran lebih besar dibanding 4 tak. Hal ini membuatnya kurang nyaman untuk kendaraan yang dipakai jarak jauh. Selanjutnya itu adalah umur mesin. Komponen mesin mengalami keausan lebih cepat karena frekuensi pembakaran yang lebih tinggi. Sistem pelumasan yang sederhana membuat bagian mesin cepat aus jika perawatannya kurang baik. Umur pakai cenderung lebih pendek dibanding mesin 4 tak. Selanjutnya itu ada
aplikasi praktis motor dua tak. Aplikasi praktis motor dua tak, misalkan pada sepeda motor, digunakan pada motor sport dan motor ringan untuk performa tinggi. Alasannya karena tenaganya besar, bobotnya ringan, dan putarannya tinggi, cocok untuk performa cepat. Nah, Pak, contoh lain itu pada motor trail, motor balap, dan motor bebek dua tak zaman dulu. Hal ini itu ada pada mesin potong, diterapkan pada gergaji mesin dan pemotong rumput, dan juga blower. Mesin dua tak dipilih karena sederhana, ringan, dan mudah dihidupkan. Cocok untuk alat portabel yang harus dibawa dan digunakan di berbagai tempat. Selanjutnya itu ada pada kendaraan air, mesin jet ski, dan perahu cepat menggunakan daya tinggi motor dua tak. Meski dua tak tak memberikan tenaga besar dengan ukuran kecil, sehingga cocok untuk kendaraan yang butuh akselerasi tinggi. Selain itu, desainnya ringan dan mudah perawatan, penting untuk penggunaan di air. Perkembangan teknologi terkini. Teknologi motor dua tak terus berkembang untuk mengatasi tantangan lingkungan dan efisiensi. Inovasi terbaru mencakup sistem injeksi bahan bakar langsung yang meningkatkan efisiensi hingga 30% dan mengurangi emisi secara signifikan. Penelitian juga fokus pada material ringan dan desain silinder yang lebih efisien. Beberapa produsen mengembangkan motor dua tak hybrid yang menggabungkan pembakaran bensin dengan motor listrik untuk performa optimal dan emisi minimal. Yang terakhir itu ada kesimpulan, pada materi motor bakar dua tak bensin dapat kita simpulkan pada efisiensi daya, motor dua tak memberikan daya tinggi dalam paket yang kompak dan ringan. Pada aspek kesederhanaan, desain yang sederhana dengan komponen minimal atau komponen yang lebih dikit memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Dan pada masa depan, teknologi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Motor bakar dua tak bensin tetap menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi dalam ukuran kompak dengan inovasi berkelanjutan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Baik, cukup sekian materi motor bakar dua tak bensin. Selanjutnya kita lanjutkan materi selanjutnya, Baik, yaitu materi selanjutnya yaitu sistem penyaluran bahan bakar kendaraan. Pada sistem penyaluran bahan bakar kendaraan, di situ ada 4 metode. Pada metode pertama, yaitu dengan menggunakan bensin injeksi. Teknologi modern dengan penyemprotan presisi langsung ke dalam silinder mesin. Yang kedua itu metode bensin karburator. Sistem tradisional yang mencampur bahan bakar dengan udara secara mekanis. Yang ketiga itu ada metode diesel common rail, yaitu sistem diesel modern dengan tekanan tinggi dan kontrol elektronik presisi. Dan yang metode keempat yaitu diesel bus pump, teknologi diesel klasik dengan pompa injeksi mekanis berkualitas tinggi. Bensin injeksi dalam teknologi modern memiliki karakteristik utama yaitu penyemprotan bahan bakar langsung ke dalam ruang pembakaran, kontrol elektronik presisi melalui sensor dan ECU. Selanjutnya itu ada efisiensi bahan bakar hingga 30% lebih baik, emisi gas buang lebih rendah dan ramah lingkungan, serta performa mesin lebih responsif dan stabil. Mesin karburator pada sistem tradisional memiliki cara kerja sistem yaitu pencampuran bahan bakar dan udara secara mekanis, menggunakan venturi untuk mengisap bahan bakar, tidak memerlukan sensor elektronik kompleks, lebih mudah diperbaiki dan dirawat, serta konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibanding injeksi. Di sini kita memiliki perhitungan dasar yaitu
Sebuah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin menggunakan karburator dengan ukuran main jet berdiameter 0,9 mm. Tekanan bahan bakar yang masuk ke karburator adalah 25 kilopascal dan densitas bensin adalah 740 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah hitung laju aliran massa bahan bakar atau M, M dot yang keluar dari main jet. Di sini kita ada penyelesaian dengan rumus M dot sama dengan C kali D kali A dikali akar 2 kali rho kali delta P. Di sini kita diketahui diameter jet atau D sama dengan 0,9 mm. Nah, pada diameter ini kita rubah mm menjadi m. Jadi dapat didapatkan hasil 0,0009 meter. Selanjutnya itu ada koefisien discharge atau CD yaitu 0,62. Tekanan atau delta P sebesar 25.000 Pascal. Yang awalnya kan pada soal itu 25 kilo Pascal. 25 kilo Pascal kita rubah menjadi Pascal menghasilkan 25.000 Pascal. Densitas bensin atau Rho sebesar 740 kg per meter kubik. Yang pertama itu kita hitung terlebih dahulu luas penampang lubang jet yang memiliki rumus A sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat, di mana Pi itu 3,14 dibagi 4 dikali diameter tadi 0,009 pangkat 2 dan dihasilkan A sebesar 6,36 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Kemudian baru kita hitung laju aliran massa yang udah kita ketahui yaitu M dot sama dengan 0,62 dikali 6,36 dikali 10 pangkat min 7 dikali akar 2 dikali 740 dikali 25.000. Didapatkan hasil M dot sama dengan 0,62 dikali 6,36 dikali 10 pangkat min 7 dikali 6.082. Dan hasil akhirnya M dot sama dengan 0,024 kg per sekon. Jadi pada contoh soal ini didapatkan laju aliran massa bahan bakar sebesar 0,024 kg per sekon. Pada desain common rail atau pada inovasi terkini memiliki keunggulan sistem di antara lain tekanan injeksi hingga 2000 bar untuk atomisasi sempurna, kontrol elektronik presisi waktu injeksi, torsi lebih tinggi, dan efisiensi bahan bakar lebih maksimal. Pengurangan emisi NOx pada partikel signifikan. Performa stabil di berbagai kondisi operasional. Selanjutnya, pada diesel Bospan memiliki spesifikasi teknis yaitu yang pertama, pompa injeksi mekanis dengan presisi tinggi. Tekanan operasional 150 sampai 200 bar. Durabilitas dan keandalan terbukti puluhan tahun. Perawatan relatif sederhana dan biaya lebih terjangkau. Dan cocok untuk kendaraan komersial dan industri seperti truk dan bis. Baik, selanjutnya ada perbandingan komprehensif keempat sistem. Jadi, pada 4 metode penyaluran bahan bakar ini pasti memiliki perbandingan, di mana pada aspek efisiensi
bensin injeksi itu tinggi, karburator itu rendah, pada common rail itu sangat tinggi, dan pada bus pump itu tinggi. Dan pada aspek emisi, bensin injeksi rendah, karburator tinggi, common rail sangat rendah, dan pada bus pump itu sedang. Pada kompleksitas, injeksi itu memiliki kompleksitas tinggi, karburator itu rendah, common rail common rail sangat tinggi, dan bus pump itu sedang. Pada aspek biaya perawatan, bensin injeksi itu memiliki biaya yang sedang, karburator biaya yang rendah, common rail tinggi, sedangkan bus pump itu rendah. Pada daya tahan, bensin injeksi itu baik, bensin karburator baik, diesel common rail sangat baik, dan diesel bus pump sangat baik. Selanjutnya ada evolusi teknologi penyaluran bahan bakar. Era karburator itu 1950 sampai 1990-an. Sistem mekanis sederhana menjadi standar industri otomotif global. Kemudian transisi injeksi pada 1990 sampai 2000-an. Bensin injeksi mulai menggantikan karburator untuk efisiensi lebih baik. Era diesel modern pada tahun 2000 sampai 2010-an. Common Rail Diesel merevolusi teknologi diesel dengan presisi elektronik. Dan pada masa kini, 2010 sampai sekarang, sistem hybrid dan elektrik mulai mengubah lanskap penyaluran bahan bakar. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada materi ini kita dapat simpulkan, untuk efisiensi maksimal, pilihlah diesel common rail untuk konsumsi bahan bakar rendah dan performa optimal dalam penggunaan jarak jauh. Pada kepraktisan, pilihlah bensin injeksi, karena bensin injeksi menawarkan keseimbangan sempurna antara efisiensi, performa, dan kemudahan perawatan untuk pengguna umum. Dan untuk keandalan jangka panjang, pilihlah diesel Bos Pump. Karena diesel Bos Pump tetap menjadi pilihan terpercaya untuk kendaraan komersial dengan durabilitas terbukti dan biaya operasional rendah. Teknologi penyaluran bahan bakar terus berkembang menuju sistem yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan cerdas. Pemilihan sistem yang tepat tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan prioritas pengguna kendaraan. Baik, cukup untuk materi penyaluran bahan bakar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah sistem pemanasan dan sistem pendinginan. Pada materi ini, kita akan memiliki agenda presentasi. Yang pertama itu pengenalan sistem pelumasan, di mana berisi fungsi utama, komponen, dan jenis-jenis pelumas yang digunakan dalam mesin modern. Yang kedua itu ada pengenalan sistem pendinginan, yang mana ada cara kerja sistem pendinginan, komponen penting dan pentingnya menjaga suhu mesin. Yang ketiga itu ada perhitungan dasar untuk menganalisis matematis untuk memahami efisiensi kedua sistem dalam operasional mesin. Dan yang keempat itu ada kesimpulan dan aplikasi. Baik, kita masuk saja ke agenda yang pertama, yaitu pengenalan sistem pelumasan. Yaitu pada fungsi utama sistem pelumasan. Fungsi utama pada sistem pelumasan ada banyak sebenarnya, tapi hari ini kita ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu adalah mengurangi gesekan. Pelumas menciptakan lapisan tipis antara permukaan logam untuk meminimalkan gesekan dan keausan. Yang kedua itu ada pendinginan lokal, menyerap panas dari area bergesekan dan membawanya ke sistem pendinginan utama.
Yang ketiga itu ada pembersihan, menghilangkan partikel kotoran dan residu pembakaran dari permukaan internal mesin. Yang keempat itu ada perlindungan korosi, mencegah oksidasi dan korosi pada komponen logam mesin selama operasi. Selanjutnya itu ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu ada pompa oli, mengalirkan oli dari bak penampung ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan dengan tekanan tertentu. Pompa oli juga berfungsi mengisap dan menekan oli dari bak oli menuju saluran pelumasan. Pompa oli juga atau oil pump itu memiliki beberapa jenis, yaitu gear pump, rotor, dan atau torocid pump. Artinya itu ada bak penampung oli atau yang saya sebut oil pump, oil pan, tempat penyimpanan oli yang memungkinkan pendinginan dan pengendapan partikel berat, atau juga tempat penampungan oli pelumas di bagian bawah mesin. Oli dihisap dari sini oleh pompa oli untuk diedarkan atau disalurkan ke seluruh mesin. Selanjutnya itu ada filter oli atau saringan oli, oil filter, yaitu menyaring partikel kotoran dari oli sebelum disirkulasikan kembali ke mesin. Oil filter juga memiliki dua jenis, yaitu full flow filter atau semua oli melewati filter, dan bypass filter, yaitu hanya sebagian oli yang disaring pada oil filter. Selanjutnya itu ada saluran distribusi atau saluran saluran oli, jaringan pipa yang membawa oli ke berbagai komponen mesin yang memerlukan pelumasan, atau juga jalur pipa atau lubang kecil di dalam blok yang menyalurkan oli ke semua bagian yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, poros nok, dan dinding silinder. Pada komponen sistem pelumasan juga ada yang namanya pendingin oli atau oil cooler, yaitu mendinginkan oli agar suhunya tetap stabil, terutama pada mesin besar atau berperforma tinggi. Ada juga yang namanya tutup pengisian oli atau oil filler cap, tempat untuk menuang oli baru ke dalam mesin. Misalkan pada motor Beat itu ada tutup pengisian oil itu di dekat knalpot yang harus dibuka dulu dengan tang, kemudian dimasukkan oli baru. Selanjutnya itu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan menjaga suhu mesin dalam rentang optimal untuk memastikan efisiensi maksimal dan mencegah kerusakan. Suhu operasional yang tepat meningkatkan performa, mengurangi emisi, dan memperpanjang umur mesin. Pada sistem pendinginan, suhu optimalnya itu adalah 80-90 derajat untuk performa terbaik. Efisiensi mesin, operasi stabil dan terpercaya, overheating, kerusakan mesin, dan penurunan performa, dan undercooling, konsumsi bahan bakar yang meningkat. Selanjutnya itu pada sistem pendinginan kita ada memiliki komponen. Yang pertama itu ada radiator, menukar panas dari cairan pendingin ke udara sekitar melalui sirip-sirip logam, atau juga berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin atau coolant yang telah menyerap panas dari mesin. Radiator juga memiliki tiga, tiga tangki atau tank. Yang pertama itu ada upper tank atau tangki atas. Tangki atas ini tempat masuknya coolant panas, dan core atau inti radiator tempat terjadinya pertukaran panas. Dan yang terakhir itu ada lower tank atau tangki bawah, itu tempat keluarnya coolant dingin. Selanjutnya itu ada pompa air atau water pump, mensirkulasikan cairan pendingin melalui mesin dan radiator secara kontinu. Pompa air atau water pump umumnya digerakkan oleh sabuk atau belt dari poros engkol atau crankshaft. Selanjutnya itu ada termostat, mengatur aliran panas
aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin untuk menjaga suhu stabil. Termostat itu ada katup otomatis yang mengatur sirkulasi coolant berdasarkan suhu mesin. Jika pada saat mesin masih dingin, termostat akan menutup. Coolant tidak mengalir ke radiator dan mesin cepat panas. Saat mesin panas, termostat akan membuka. Jadi, coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Selanjutnya itu ada kipas pendingin, meningkatkan aliran udara melalui radiator saat suhu mesin meningkat. Cooling fan atau kipas pendingin juga membantu mengalirkan udara melalui radiator agar proses pendinginan lebih efektif. Cooling fan juga bisa digerakkan oleh sabuk mesin secara mekanis atau motor listrik atau electric fan yang dikontrol sensor suhu. Selanjutnya itu ada reservoir cairan atau tangki cadangan menam- menampung cairan pendingin cadangan dan memungkinkan ekspansi termal. Pada komponen sistem pendinginan juga ada yang namanya saluran air atau water jacket. Saluran ini di sekitar silinder dan kepala silinder, tempat coolant mengalir untuk menyerap panas dari dinding mesin. Ada juga yang namanya cairan pendingin atau coolant, yaitu campuran air plus zat aditif atau antifreeze dan antikorosif yang memiliki fungsi menyerap panas dari mesin dan melepaskannya ke radiator. Ada juga yang namanya tutup radiator atau radiator cap. Itu berfungsi untuk menjaga tekanan sistem pendinginan agar titik didih coolant naik. Untuk radiator juga dilengkapi katup tekanan dan katup vakum untuk mengatur sirkulasi ke tangki ekspansi. Baik, di sini kita memiliki contoh perhitungan dasar pada kapasitas pendinginan. Diketahui, untuk menghitung kapasitas pendinginan yang diperlukan, kita menggunakan rumus dasar transfer panas, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah panas yang diserap atau Joule, M itu massa cairan pendingin kilogram, C itu kapasitas panas spesifik 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius untuk air, dan delta T itu perubahan suhu. Contoh soalnya itu, jika 10 kilogram cairan pendingin menyerap panas dengan perubahan suhu 10 derajat Celcius, maka yang ditanya itu adalah Q. Jadi diketahui M-nya ini tadi massa cairan. Massa cairan itu kan 10 kilo. Karena ini udah kilogram, kita tidak usah ganti, tetap 10. Jadi di sini ada 10 kilogram. Dan C tadi kapasitasnya itu air. Jadi kita langsung masukkan aja 4.186 dan dikali 10. 10 itu adalah delta T, perubahan suhu. Ini udah ada. Terus tinggal kita kalikan semua. 10 dikali 4.186 dikali 10 yang menghasilkan 400 418,6 kilojoule. Selanjutnya itu ada interaksi sistem pelumasan dan pendinginan. Kedua sistem bekerja sinergis untuk menjaga kesehatan mesin. Oli yang bersirkulasi menyerap panas dari gesekan internal. Kemudian cairan pendingin menghilangkan panas tersebut melalui radiator. Koordinasi sempurna antara kedua sistem memastikan suhu mesin tetap optimal dan keausan minimal. Selanjutnya itu ada perawatan pemeliharaan. Pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan itu memiliki perawatan pemeliharaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penggantian oli berkala. Kita harus mengganti oli setiap 5.000 sampai 10.000 kilometer untuk menjaga kualitas pelumasan dan efisiensi sistem. Yang kedua itu ada kita harus memeriksa cairan pendingin, yaitu kita harus periksa level dan kondisi cairan pendingin setiap bulan untuk mencegah yang namanya overheating. Yang ketiga itu adalah
dengan pembersihan radiator. Bersihkan radiator dari debu dan kotoran untuk memastikan transfer panas optimal. Yang keempat itu ada inspeksi selang dan konektor. Kita harus memeriksa kondisi selang oli dan pendingin untuk menghindari yang namanya kebocoran yang dapat merusak mesin. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada materi ini kita dapat simpulkan pada sistem pelumasan yaitu dapat mengurangi gesekan, mendinginkan, membersihkan, serta melindungi komponen mesin dari yang namanya korosi melalui sirkulasi oli yang teratur. Dan kesimpulan pada sistem pendinginan yaitu menjaga suhu optimal yaitu 80 sampai 90 derajat Celcius melalui sirkulasi cairan pendingin dan radiator untuk performa maksimal. Sinergi sistem yaitu kedua sistem bekerja sama menciptakan lingkungan operasional ideal yang memperpanjang umur mesin dan perawatan rutinnya itu dengan pemeliharaan berkala pada oli, cairan pendingin, komponen terkait adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Baik, sekian dari materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Kita lanjut materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem kelistrikan. Yaitu di sini kita akan membahas sistem kelistrikan. Jadi, apa sih itu sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan adalah jaringan terintegrasi yang menghasilkan, mengirimkan, dan mendistribusikan energi listrik ke rumah, bisnis, dan industri. Sistem ini terdiri dari pembangkit listrik, saluran transmisi, transformator, dan jaringan distribusi yang bekerja bersama untuk menyediakan daya yang stabil dan andal kepada konsumen di seluruh wilayah. Contohnya itu ada proses penyaluran energi listrik atau tahapan penyaluran listrik, yaitu ada pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber seperti batu bara, gas alam, air, matahari, dan angin. Kemudian transmisi yang mengirimkan listrik tegangan tinggi melalui saluran jarak jauh dengan efisiensi maksimal. Kemudian didistribusikan dengan menurunkan tegangan dan menyalurkan listrik ke rumah, toko, dan fasilitas publik. Komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada generator atau pembangkit listrik, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan digerakkan oleh turbin air, uap, atau angin. Pembangkit listrik atau generation menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber seperti batu bara, gas alam, air, panas bumi, matahari, dan angin. Kemudian ada transformator mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya untuk transmisi dan distribusi efisien. Tran- Transmisi atau transmission menyalurkan listrik bertegangan tinggi dari pembangkit ke gardu induk atau pusat distribusi melalui jaringan saluran jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya itu ada pemutus sirkuit, melindungi sistem dari beban berlebih dan korsleting dengan memutus aliran listrik otomatis. Selanjutnya itu ada meter listrik, yaitu mengukur jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Baik, selanjutnya itu ada contoh perhitungan dasar daya listrik. Kita menggunakan rumus fundamental untuk unit listrik adalah P sama dengan V kali I, di mana atau diketahui P itu sama dengan daya, V itu tegangan, dan I itu adalah arus. Di sini kita ada contoh soal, di mana sebuah lampu dengan tegangan 220 volt dengan arus 0,5 ampere dan ditanya berapa daya atau P-nya. Di sini kita masukkan rumusnya. P sama dengan V kali I. Di mana V dan I-nya itu sudah diketahui pada soal. Di mana V-nya itu sebesar 220 volt dan I-nya itu sebesar 0,5 ampere. Dan langsung kita kalikan saja. P sama dengan 220 dikali 0,5 sama dengan 110 watt. Jadi, perhitungan ini
membantu kita memahami konsumsi energi perangkat sehari-hari. Selanjutnya ada sumber energi pembangkit listrik. Sumber energi pembangkit listrik yaitu adalah pertama itu ada batu bara, di mana sumber utama pembangkit listrik konvensional di banyak negara. Batu bara termasuk sumber energi tidak terbarukan. Selanjutnya itu ada energi angin, memanfaatkan kecepatan angin untuk memutar turbin pembangkit. Angin ini termasuk sumber energi tidak terbarukan. Selanjutnya ada hidroelektrik, memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin dengan efisiensi tinggi. Dan terakhir itu ada energi surya atau matahari, dengan mengubah radiasi matahari menjadi listrik melalui panel fotovoltaik. Contoh lain sumber energi pembangkit listrik yaitu pada tidak terbarukan ada batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, pada sumber energi terbarukan itu ada air pada PLTA, angin pada PLTB, matahari pada PLTS, dan panas bumi pada PLTP. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang jaringan transmisi dan distribusi. Jaringan transmisi mengangkut listrik tegangan tinggi 100 kV hingga 765 kV dari pembangkit pusat distribusi regional. Jaringan distribusi kemudian menurunkan tegangan menjadi 220 volt hingga 380 volt untuk konsumen rumah tangga dan bisnis. Proses ini melibatkan ratusan transformator yang tersebar di seluruh wilayah untuk memastikan listrik sampai dengan aman dan efisien ke setiap pengguna. Selanjutnya ada keamanan dan perlindungan sistem. Yang pertama itu ada pemutus otomatis. Alat ini berfungsi memutus arus listrik secara otomatis. Ketika terjadi kelebihan beban atau overload atau hubungan pendek atau korsleting, dengan begitu alat ini mencegah kerusakan pada peralatan listrik, kebakaran, dan risiko bahaya listrik bagi manusia. Setelah masalah diperbaiki, pemutus otomatis bisa diaktifkan kembali. Yang kedua itu ada penangkal petir atau lightning arrestor, berfungsi untuk melindungi bangunan dan jaringan listrik dari sambaran petir. Ketika petir menyambar, alat ini menyalurkan energi listrik besar tersebut langsung ke tanah, sehingga tidak merusak peralatan listrik atau menyebabkan kebakaran. Selanjutnya itu ada grounding atau pembumian. Sistem grounding menghubungkan bagian logam peralatan listrik langsung ke tanah. Tujuannya adalah memberikan jalur aman bagi arus listrik agar tidak mengenai pengguna. Grounding sangat penting untuk mencegah kesengatan listrik dan melindungi peralatan dari lonjakan tegangan. Yang terakhir itu ada monitoring system, di mana sistem ini digunakan untuk memantau kondisi jaringan listrik secara real time, termasuk tegangan, arus, dan frekuensi. Dengan monitoring, operator dapat mendeteksi gangguan atau ketidakimbangan lebih awal, sehingga meningkatkan keandalan dan stabilitas sistem listrik. Dan selanjutnya kita akan bahas tantangan dan solusi modern. Tantangan yang pertama yaitu peningkatan permintaan energi. Jadi, kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan kemajuan teknologi. Hal ini menuntut kapasitas pembangkit dan jaringan listrik yang lebih besar serta andal. Tantangan kedua adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil. Banyak pembangkit listrik masih menggunakan batu bara, minyak, atau gas alam. Ini menyebabkan emisi karbon tinggi dan ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan. Selanjutnya itu ada kehilangan energi dan dalam transmisi. Saat listrik dikirim dari pembangkit ke konsumen, sebagian energi hilang akibat hambatan pada kabel dan peralatan transmisi. Ini menyebabkan kurangnya efisiensi sistem. Selanjutnya itu ada
infrastruktur yang menua. Banyak jaringan listrik dan peralatan lama yang tidak efisien dan rentan gangguan, sehingga perlu peremajaan dan modernisasi agar dapat mendukung kebutuhan masa depan. Pada tantangan tersebut, kita memiliki solusi dengan energi terbarukan dan berkelanjutan, mengembangkan sumber energi seperti matahari, angin, air, dan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan emisi karbon. Yang kedua, solusinya itu adalah smart grid dan otomatisasi sistem jaringan listrik pintar yang menggunakan sensor, komunikasi digital, dan kontrol otomatis agar distribusi lebih efisien, cepat mendeteksi gangguan, dan mampu menyesuaikan kebutuhan secara real time. Solusi yang ketiga itu adalah penyimpanan energi atau baterai. Teknologi penyimpanan energi memungkinkan listrik dari sumber terbarukan seperti surya atau angin disimpan dan digunakan saat produksi rendah, menjaga kestabilan pasokan energi. Dan solusi terakhir itu adalah modernisasi infrastruktur. Melakukan upgrade jaringan, gardu, dan peralatan agar lebih efisien dan aman dan mampu mendukung teknologi baru seperti kendaraan listrik dan smart city. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari materi ini kita dapat simpulkan, sistem kelistrikan modern adalah tulang punggung peradaban kita, menyediakan energi untuk rumah, industri, dan teknologi. Dengan memahami komponen dasar, perhitungan daya, dan sumber energi, kita dapat menghargai kompleksitas dan pentingnya infrastruktur ini. Masa depan kelistrikan terletak pada transisi ke energi terbarukan, efisiensi yang lebih baik, dan teknologi smart grid yang memungkinkan manajemen energi yang lebih cerdas dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian dari materi sistem kelistrikan ini, kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu selanjutnya materi terakhir, sistem transmisi kendaraan. Mana apa sih itu sistem, apa sih itu transmisi? Transmisi adalah sistem mekanis yang mentransfer daya dari mesin ke roda kendaraan. Sistem ini mengatur kecepatan dan torsi untuk memastikan performa optimal dalam berbagai kondisi berkendara. Transmisi memungkinkan kendaraan untuk berakselerasi, mempertahankan kecepatan, dan mengerem dengan efisien. Tanpa transmisi, mesin tidak dapat menggerakkan kendaraan secara efektif. Sistem ini bekerja dengan mengubah rasio gigi untuk menyesuaikan kekuatan dan kecepatan sesuai kebutuhan pengemudi. Selanjutnya itu adalah transmisi manual. Cara kerja transmisi manual yaitu pengemudi secara manual menggeser gigi menggunakan tuas kopling dan persneling untuk mengontrol kecepatan berkendara. Dari transmisi manual dan cara kerjanya memiliki keuntungan yaitu lebih hemat bahan bakar, biaya perawatan lebih rendah, dan memberikan kontrol penuh kepada pengemudi. Dari keuntungan ini ternyata terdapat tantangan, yaitu memerlukan keterampilan khusus, lebih melelahkan di kemacetan, dan kurva pembelajaran yang curam. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Memiliki cara kerja, sistem otomatis secara otomatis memilih gigi yang tepat berdasarkan kecepatan mesin dan beban kendaraan tanpa intervensi pengemudi dan memiliki keuntungan yaitu mudah digunakan, nyaman di kemacetan, akselerasi mulus, dan mengurangi kelelahan pada pengemudi. Tantangannya yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, biaya perawatan yang lebih mahal, dan kurang responsif untuk performa tinggi. Baik, selanjutnya ada berikut ini adalah perbandingan antara transmisi manual dan transmisi
otomatis berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama, dari segi efisiensi bahan bakar, transmisi manual lebih hemat dikarenakan pengemudi bisa mengatur perpindahan gigi sesuai kebutuhan mesin. Sedangkan transmisi otomatis cenderung lebih boros dikarenakan sistemnya bekerja sepenuhnya otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi beban mesin secara detail. Dari segi kemudahan pengguna, transmisi manual memerlukan keterampilan lebih karena pengemudi harus mengatur kopling dan perpindahan gigi sendiri. Sementara transmisi otomatis jauh lebih mudah digunakan. Cukup injak gas dan rem tanpa perlu mengoper gigi. Dari segi biaya perawatan, transmisi manual lebih murah karena konstruksinya lebih sederhana. Sebaliknya, transmisi otomatis lebih mahal karena sistemnya kompleks dan menggunakan komponen hidrolik serta elektronik. Untuk kenyamanan berkendara, transmisi manual terasa kurang nyaman, terutama di kemacetan, karena pengemudi harus sering menekan kopling dan memindah gigi. Sedangkan transmisi otomatis lebih nyaman, cocok untuk kondisi lalu lintas padat atau perjalanan jauh. Dan dari sisi performa dan respon, transmisi manual biasanya lebih responsif karena tenaga mesin bisa langsung disalurkan sesuai keinginan pengemudi. Sementara transmisi otomatis cenderung kurang responsif, terutama pada jenis otomatis konvensional, karena proses perpindahan gigi terjadi secara bertahap. Selanjutnya itu ada perhitungan dasar pada rasio gigi transmisi. Rasio gigi adalah perbandingan antara jumlah gigi pada dua roda gigi yang saling berkaitan. Rasio ini menentukan berapa kali poros input berputar untuk setiap putaran poros output. Perhitungan ini memiliki rumus dasar yaitu rasio gigi sama dengan jumlah gigi roda gigi besar dibagi jumlah gigi roda gigi kecil. Contoh perhitungan yaitu jika roda gigi besar memiliki 60 gigi dan roda gigi kecil memiliki 20 gigi, maka rasio giginya adalah 60 dibagi 20 sama dengan 3:1. Ini berarti poros input berputar 3 kali untuk setiap putaran poros output, menghasilkan torsi 3 kali lebih besar dengan kecepatan 1/3 lebih rendah, sepertiga lebih rendah. Selanjutnya itu ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama itu ada kopling, menghubungkan dan memutuskan daya dari mesin ke transmisi saat perpindahan gigi. Fungsi utamanya adalah menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin transmisi saat perpindahan gigi, dan kopling memungkinkan pengemudi untuk menghentikan putaran dari mesin sementara transmisi tetap berputar, sehingga gigi bisa dipindah tanpa merusak komponen saat pedal kopling ditekan. Hubungan tenaga mesin ke transmisi terputus, dan saat dilepas tenaga disalurkan kembali ke roda. Kedua itu ada persneling atau gearbox, yaitu fungsinya adalah mengubah rasio gigi untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan sesuai kebutuhan. Gearbox atau persneling berisi beberapa roda gigi dengan ukuran berbeda. Saat pengemudi memindahkan tuas transmisi, sistem ini menyesuaikan perbandingan antara kecepatan mesin dan kecepatan roda, menghasilkan torsi lebih besar di gigi rendah atau saat mulai jalan, dan kecepatan tinggi di gigi atas. Yang ketiga itu ada poros transmisi, mentransfer daya dari mesin melalui
berbagai gigi ke roda. Poros ini terdiri dari beberapa bagian, seperti input shaft, counter shaft, dan output shaft, yang bekerja sama menyalurkan tenaga mesin menuju diferensial. Gerak putar yang dihasilkan menjadi penggerak utama roda kendaraan. Jadi yang terakhir adalah komponennya itu yaitu diferensial, memungkinkan roda belakang berputar pada kecepatan berbeda saat berbelok. Tanpa diferensial, roda akan berputar dengan kecepatan sama, sehingga menyulitkan kendaraan berbelok dan bisa merusak ban. Komponen ini penting agar kendaraan tetap stabil dan nyaman dikendalikan. Selanjutnya itu sekarang kita masuk ke komponen utama transmisi otomatis. Yang pertama itu ada torque converter atau konverter torsi, yaitu menggantikan kopling manual, mentransfer daya dari mesin ke transmisi secara otomatis dan halus. Torque converter atau konverter torsi bekerja dengan fluida atau minyak transmisi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke sistem transmisi. Selain itu, alat ini juga menggandakan torsi saat berkendara mulai bergerak, sehingga akselerasi menjadi lebih lembut dan tidak ada hentakan seperti pada transmisi manual. Yang kedua itu ada planetary gearset atau rangkaian gigi planet. Sistem gigi planet yang memungkinkan perpindahan gigi otomatis tanpa gangguan daya. Planetary gearset terdiri dari Sun gear, planet gear, dan ring gear. Kombinasi putaran dari ketiga komponen ini menghasilkan berbagai rasio gigi, yaitu gigi rendah, menengah, dan tinggi. Inilah inti dari transmisi otomatis yang mengubah kecepatan dan torsi tanpa intervensi pengemudi. Selanjutnya itu ada hydraulic control system atau sistem kontrol hidrolik, menggunakan tekanan cairan untuk mengontrol perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kondisi berkendara. Sistem ini bekerja dengan valve body atau katup-katup yang mengatur aliran fluida berdasarkan kecepatan kendaraan, posisi pedal gas, dan kondisi mesin. Tekanan fluida inilah yang menggerakkan kopling dan rem dalam transmisi dan menentukan kapan gigi berpindah secara halus dan efisien. Dan yang terakhir itu ada fluid transmisi atau cairan transmisi sebagai pelumas cairan transmisi yang mentransfer daya dan menjaga sistem tetap dingin dan terlumasi. Cairan transmisi ATF atau Automatic Transmission Fluid menjaga suhu kerja tetap stabil, mengurangi gesekan, dan mentransfer tenaga secara efisien antara torque converter dan gearset. Cairan ini sangat penting untuk menjaga keawetan dan performa transmisi otomatis. Selanjutnya ada pemilihan transmisi atau mana yang tepat untuk kita. Pilihlah manual jika Anda menginginkan efisiensi bahan bakar maksimal. Dan pilihlah manual jika Anda menyukai kontrol penuh atas kendaraan. Pilih manual jika Anda biaya perawatan lebih rendah dan terbiasa dan dengan berkendara manual, serta mencari performa tinggi dan responsif. Dan pilihlah otomatis jika Anda menginginkan kenyamanan maksimal, sering berkendara di kemacetan, menghargai kemudahan penggunaan, tidak ingin repot dengan perpindahan gigi, dan tidak menginginkan akselerasi yang mulus. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari materi ini dapat kita simpulkan, transmisi manual dan otomatis masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Transmisi manual menawarkan efisiensi bahan bakar dan kontrol, sementara transmisi otomatis memberikan kenyamanan dan kemudahan. Tren industri menunjukkan peningkatan adopsi transmisi otomatis, termasuk CVT atau Continuously Variable Transmission, dan Dual Clutch Transmission, yang menggabungkan efisiensi manual dengan kenyamanan otomatis.
Pilihan tergantung pada preferensi pribadi, gaya berkendara, dan kebutuhan spesifik Anda. Baik, cukup sekian dari materi sistem kelistrikan dan cukup sampai sini presentasi mata kuliah tugas besar mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.